ini saya berada di Nganjuk bersama-sama dengan BNN Kabupaten Nganjuk untuk mengikuti kegiatan konsolidasi kota tanggap ancaman narkoba. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan dimensi hukum, penyalahgunaan, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Mari, ikuti saya. Dalam kegiatan konsolidasi tujuannya apa? Supaya akhirnya semuanya menjadi solid. Ya. Apa yang akan kita solidkan pagi hari ini? Ini yang dibebankan oleh Ibu Kepala BNN kepada saya, yaitu bagaimana berbicara tentang rehabilitasi yang kita cermati dari sudut pandang Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Bapak Ibu, penyalahguna oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 ini ibarat adalah sosok yang berdiri di dua kaki, saya katakan. Kaki yang pertama, dimensi kesehatan. Kaki yang kedua, dimensi hukum. Dimensi kesehatan bahwa seorang penyalahguna, mereka adalah orang sakit kronis. Namanya sakit berarti harus diobati. Tapi satu sisi undang-undang kita juga menggarisbawahi adalah penyalahguna itu adalah orang yang melakukan perbuatan hukum kriminal. Nah, pendekatan penegakan hukum muaranya pasti di penjara. Sementara kalau diterapkan adalah pendekatan kesehatan, pastinya mengarah kepada rehabilitasi. Pertanyaannya, saya ulangi, kapan direhabilitasi seorang penyalahguna dan kapan kita harus melakukan pendekatan penegakan hukum bagi mereka? Dan konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pasal 4 di sana adalah merupakan tujuan dari Undang-Undang Narkotika yang kalau boleh saya katakan itu adalah merupakan nafasnya, rohnya dari Undang-Undang Narkotika, di mana pasal 4 huruf D sudah jelas di sana dikatakan menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini adalah dasarannya, ya, sesuai dengan hukumnya. Akan tetapi pada pelaksanaan di lapangan terjadi distorsi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena terjadi beberapa penafsiran terhadap beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu terjadi tumpang tindih, ambigu. Dengan pasal 127 penyalahguna, muaranya akhirnya mereka direhabilitasi. Tapi kalau kita lihat pasal 112, barang siapa membawa, menyimpan, ya. Di sini yang saya katakan akhirnya muncul distorsi. Persepsi akhirnya di sini terjadi berkeanekaragaman. Kebijakannya sudah jelas. Dasarnya pasal 4, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 103, pasal 107, pasal 128 yang akhirnya membawa mereka ke rehabilitasi. Akan tetapi realitanya yang saya katakan tadi ada distorsi penafsiran dari beberapa pasal. Yang saya katakan nggak salah. Ketika mereka disidik, jadikan mereka sebagai tersangka, akhirnya yang diterapkan adalah pasal 111, 112, 114 bermuara di penjara.
Seseorang yang ketergantungan, pertama mungkin dia hanya pakai 0, sekian, tapi karena sudah tergantung, akhirnya dosisnya akan meningkat, dan meningkat, yang pada akhirnya persoalan ini tidak akan pernah selesai. Justru ketika dia keluar dari penjara, masuknya dia PAUD, keluarnya profesor. Karena dia butuh untuk dia pandai terus, dia akan jualan untuk dirinya sendiri, dan juga akhirnya dia mencari korban-korban yang lain. Sebagai bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 45 dan Pancasila, di sana jelas bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Itulah yang akhirnya menjadi dasar sehingga ada kalimat pasal 54 bahwa korban dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi. Karena apa? Negara punya tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kapan seorang penyalahguna ini dilakukan pendekatan kesehatan adalah melalui TAT. Yang saya ketahui TAT itu gratis, dan itu menjadi satu hal yang wajib bagi aparat penegak hukum untuk melakukan melalui mekanisme TAT terlebih dahulu. Karena dalam TAT inilah dapat diketahui keterlibatan dari tersangka sebenarnya ada di mana. Apakah dia seorang pengedar? Jelas sekali wajar kalau dia ditetapkan dengan pasal-pasal yang akan membawa dia bermuara di penjara. Melalui TAT ini juga kita akan mengetahui tingkat kecanduannya sudah seperti apa. Itu sebabnya tujuan penjenengan dan saya berada di tempat ini adalah supaya kita solid. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009, khususnya pasal 4 huruf D. Sebagai aparat penegak hukum, penjenengan dan saya memiliki tanggung jawab. Untuk apa? Benar-benar undang-undang ini dapat terlaksana, menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban pecandu dan penyalahguna narkotika.